selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani. Di sini aku bakal nemenin minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang pastinya bakal seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita pada hari ini adalah Putri Mambang Linau. Gimana sahabat, sudah pada duduk rapi belum? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Cika, kamu tahu nggak kalau ada putri-putri yang konon katanya mereka akan turun ketika hujan datang dan mereka akan mandi di ujung pelangi? Hah? Apakah benar? Itu dongeng ya kak? Betul, kalian mau denger nggak satu cerita rakyat yang keren banget? Aku maunya cerita tentang putri. Ini juga ceritanya tentang putri dan legenda yang berasal dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Ih, penasaran deh. Yuk kita dengar cerita dari Kak Haura. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Haura Zakia Zaidatul Arzak. Hari ini Kak Haura mau bercerita. Judul cerita Kak Haura kali ini adalah Putri Mambang Linau. Suatu hari di hutan Kepulauan Riau, Bujang Enok sedang mencari kayu bakar. Dan tiba-tiba ular berbisa muncul di hadapannya. Bujang Enok segera membunuh ular berbisa itu sebelum ia terpatuk. Di perjalanan pulang, Bujang Enok melihat ada 7 wanita yang sedang bercakap-cakap. Berkat pemuda itu, kita aman. Tidak ada lagi ular berbisa yang membahayakan, ucap salah satu dari wanita itu. Saat sampai di rumah, seperti biasa, Bujang Enok pergi ke dapurnya. Saat tiba di dapur, Bujang Enok terkejut melihat mejanya penuh dengan hidangan lezat. Dan Bujang Enok tetap memakannya. Di dalam hati Bujang Enok, ia berjanji akan menemukan siapa yang telah memasak makanan lezat itu. Keesokan harinya, Bujang Enok mengintip dapurnya. Ternyata yang memasak hidangan itu adalah 7 wanita cantik. Mereka lalu meninggalkan rumah Bujang Enok. Tetapi ada satu wanita yang kehilangan selendangnya. Ia lalu menangis karena ditinggal sendirian. Bujang Enok lalu mengembalikan selendangnya. Bujang Enok lalu berkata, "Tinggallah di sini bersamaku, menikahlah denganku." Bujang Enok melamar wanita itu. Nah sahabat, penasaran nggak dengan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana ya sahabat, kami bakal balik lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Setelah terdiam sesaat, wanita itu berkata, namanya adalah Putri Mambang Linau. Lalu ia berkata lagi, "Aku mau menikahi Kanda. Tetapi ada syaratnya. Kanda tidak boleh menyuruhku menari. Jika aku menari,
aku akan kembali ke kayangan. Bujang Enok pun menepati janji itu. Hari demi hari berlalu. Bujang Enok dan istrinya hidup bahagia. Mereka baik hati dan amat dermawan, serta suka membantu orang miskin. Kebaikan Bujang Enok terdengar sampai ke telinga raja. Lalu raja menjadikan Bujang Enok sebagai kepala kampung. Suatu hari, raja mengadakan pesta. Seluruh kepala kampung diundang. Raja menyuruh semuanya untuk membawa istri mereka untuk menari di pesta raja. Bujang Enok gundah. Di satu sisi, ia tidak mau membantah raja. Dan di sisi lainnya, ia harus menepati janjinya pada istrinya. Bujang Enok lalu berkata pada istrinya, "Ayolah istriku, tolonglah aku. Sekali ini saja," kata Bujang Enok pada istrinya. Putri Mambang Linau tidak mau menyulitkan suaminya. Ia lalu menari tarian terindah. Saat menari, kaki Putri Mambang Linau terangkat dari tanah. Tubuhnya melayang-layang. Suasana menjadi gempar. Bujang Enok sedih melihat istrinya yang terbang semakin jauh ke langit. Lalu Putri Mambang Linau melambaikan tangannya sebagai ucapan perpisahan pada suaminya. Karena ketulusan Bujang Enok, raja mengangkat Bujang Enok sebagai penghulu istana. Sampai akhir hayatnya, Bujang Enok mengabdikan dirinya kepada raja dan rakyat. Selesai deh ceritanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan. Sampai di sini dulu ya cerita Kak Aura. Dadah! Wah, keren sekali ceritanya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng ini. Cerita bukan hanya dongeng belaka saja, namun kita juga harus mengambil yang baik dan membuang yang buruknya. Ayo Kak, kita dengar lagi. Ya, udah selesai nih Cika. Minggu depan lagi aja ya. Oke teman-teman, terus saksikan dongeng dari Kampung Dongeng dan PAL TV. Sampai jumpa. Dadah! Nah sahabat dongeng, gimana ceritanya? Seru kan? Adapun pesan moral di balik cerita ini. Jika ada janji, tepatilah janjimu. Jika tak sanggup menepati janjimu, janganlah berjanji. Pikirkan baik-baik sebelum berjanji kepada orang lain. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa!